Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matika ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tadi kita pamit untuk berangkat menunaikan ibadah haji, saya bertanya, kira-kira apa yang terbesit dalam hati kita, yang terlintas dalam benak kita? Halo, kira-kira apa kira-kira? Apa? Ikut. Ada yang kepingin, terus ada yang ikut nggak? Cuma kepingin kan belum kan? Ada yang pengen ikut? Sampai mana? Sampai bandara atau sampai Jeddah? Baik, semuanya pasti ada keinginan, ada harapan. Yakinlah bahwa apa yang kita inginkan saat ini, apa yang kita harapkan saat ini, dengan kekuatan doa, the power of doa, tidak ada yang tidak mungkin. Hakun yakin. Karena apa? Kemarin kita melihat di TV ada beberapa jamaah diwawancara. Ternyata yang mereka menjadi tamu Allah yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata apa? Ada seorang pemulung yang belum mengumpulkan hanya rupiah. Mungkin tidak seberapa nilainya, tapi niat yang kuat, ikhtiar yang terus menerus. Akhirnya beliau diundang menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang penjual nasi uduk yang hanya omsetnya, income-nya hanya mungkin 10.000, 20.000. Ternyata sekarang beliau pun menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh setiap perintah Allah tidak ada satupun kecuali akan memberikan manfaat, maslahah, hasanah, dan tidak mungkin Allah memberatkan kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa, itu janji Allah. Termasuk haji ini. Berarti ketika Allah merintahkan haji, berarti kita mampu dan bisa untuk mereka. Hanya soal waktu saja. Yang penting ada niat, ikhtiar, doa, tawakal. Dan itu Allah tunjukkan melalui hamba-hambanya. Dengan mungkin secara finansial mungkin mereka lebih kecil pendapatannya dari kita, ternyata mereka bisa dan mampu. Supaya apa? Kita melek, kita melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau sudah kita niat, ikhtiar, berapapun yang kita sisihkan, nanti Allah akan menambahkan. Benar, saya menyaksikan sendiri. Tahun kemarin saya bertemu dengan beberapa jamaah. Ternyata begitu, saya menabung Ustaz, hanya mungkin beberapa lah yang saya dapatkan baru 900 atau 1 juta sekian. Alhamdulillah, ternyata Allah cukupi, didengar oleh sahabat beliau. Akhirnya diajak berangkat. Ya sudah, kamu punya tabungan berapa? Sekitar baru 1 jutaan. Ya sudah, nanti berangkat saya menambahkan. Siapa yang menggerakkan? Siapa yang memilihkan? Karena Allah tahu tangisan, ratapan, rintihan sepertiga malamnya. Itulah yang membuat Allah kemudian memanggil, mengundangnya secara khusus, secara spesial. Dengan cara apa? Amat sangat mudah buat Allah. Skenario Allah, cara Allah yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Bagaimana Allah menyenangkan hambanya yang terus meminta, memohon agar menjadi tamu-tamu dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya apa? Nah, supaya kita greget untuk bisa segera untuk menjadi tamu Allah, harus tahu hikmahnya, kemuliaan. Sebagaimana tadi guru kita menyampaikan tentang hikmah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Sehingga apa? Ketika saat menjalankan puasa itu dengan maksimal, karena tahu manfaatnya, tahu fadilahnya. Beda dengan orang yang melakukan hal apapun ibadahnya tapi nggak tahu fadilahnya, biasa saja.
Dan ini pun haji, paling tidak ada 6. Mudah-mudahan sampai jam berapa? Izinnya saya, insya Allah 10 menit. 6 keutamaan yang Allah berikan. Walaupun mungkin sudah disampaikan oleh guru kita, namun saya ulang. Yang pertama, al-hajjul mabrur la yaslahu jazaa ilal jannah. Ini balasan Allah. Tidak ada balasan yang terbaik yang Allah siapkan bagi mereka mabrur hajinya keluar kecuali surga dengan segala keindahannya. Sebelum meninggal sudah dapat tiket dari Allah Subhanahu wa taala, tiket menuju surganya. Yang kedua, barang siapa berhaji karena Allah, lam yafsuk wa lam yarfus, tidak melakukan kefasikan, kezaliman, raja'a ka yaumi walad ummuh, maka dia kembali ke tanah airnya dalam keadaan suci, bersih, seperti bayi yang lahir dari sang ibu tercinta. Yang ketiga, barang siapa berhaji karena Allah, famata, lalu dia wafat, famautuhu, wafatnya kajihadin fisabilillah, seperti orang yang jihad membela agama Allah, wafat syahid dia dapatkan. Bukanlah itu adalah impian harapan kita semua. Ish kaliman aumut syahidah, cari dengan kehidupan yang mulia. Lalu impian cita-cita adalah wafat dalam kesyahidan. Yang keempat, barang siapa berhaji karena Allah, lalu ia kumpulkan mulai realnya, dolarnya, rupiahnya, ternyata apa? Kaman anfaqa fi sabilillah, semua akan ditulis, dicatat, diganti oleh Allah. Walaupun untuk pengurusan dokumen, bekal selama di sana, ternyata apa? Seperti orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak disia-siakan. Yang kelima, ittabi'u al-umrah wal hajj fa innahuma, segera kalau kita punya duit, rezeki, segerakan menaikkan ibadah haji maupun umrah, karena keduanya adalah mampu dan bisa menghilangkan, yang pertama az-dzunubah, menghilangkan, menghapus dosa-dosa kita, wal faqr, yang tiari az-dzunubah wal faqr, dan akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan. Tidak ada satupun orang yang pergi haji umrah kecuali Allah ganti dengan lebih baik, lebih banyak. Apa yang dia sisihkan, apa yang dikeluarkan, diganti cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saksikan, lihat beberapa jamaah. Saya punya tetangga namanya Pak Haji Sanusi. Beliau punya hanya ladang tanah mungkin 100 atau 200 meter dengan pohon belimbing. Beliau ini melakukan ibadah haji, kemudian beliau mau jual, tapi belum laku-laku. Akhirnya menemui Kiai Hilmi, Kiai Riyadi, yang mungkin Pak Kiai tahu ya, Pak Kiai Hilmi yang punya travel di Alidaya. Kemudian beliau beli, ya, artinya hanya menyerahkan tanahnya, kemudian berangkat ke tanah suci, hanya tanah itu. Begitu pulang sampai di Indonesia, ada salah seorang murid beliau, Baba, kenapa haji nggak bilang-bilang? Kok nggak ngundang-ngundang wali masafah? Dengan minta maaf, Pak Kiai Nabi Sanusi itu, mohon maaf, ya saya kira masih di luar negeri begitu. Ya memang beliau masih dinas di sana. Ya sudah, Baba, berapa ongkosnya kemarin? Ternyata apa beliau sampaikan, enggak bayar dengan duit, saya hanya nyerahkan tanah. Ditanyakan ke Ustaz Haji, Ustaz, boleh nggak tanah itu saya beli lagi? Mau saya lihatkan ke Kiai Haji Sanusi. Subhanallah, diganti es oleh Allah Subhanahu, balikin lagi semuanya. Maka yang punya rumah nanti di rumah, tolong jual rumahnya. Insya Allah pulang umrah. Siap kira-kira? Kira-kira ada yang ngasih rumah lagi kira-kira? Enggak yakin begitu? Harus yakin. Ya Allah ya Rabbana. Ya tahadus binikmat. Saya sendiri ketika saat masih ngontrak, belum punya kendaraannya, saya minta sama Allah, ya Rabb, kalau memberikan rezeki pada hamba tidak akan beli rumah, tidak akan beli kendaraan. Saya untuk memenuhi undangan panggilan beliau. Alhamdulillah, begitu berangkat malah pulang dapat rumah, begitu pulang dapat mobil. Allah ganti benar. Nah, yang terakhir,
Barang siapa berhaji karena Allah, kemudian saat dia melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya, semuanya langkahnya ampunan, tatapan matanya rahmat Allah. Fa'idha waqafu bi Arafatin, saat mereka sampai di padang Arafah, bahallah bihimul malaikah, Allah membangga-banggakan di hadapan para malaikatnya, membangga-banggakan di hadapan penduduk langitnya. Kalau bahasa Allah begini yang sampaikan Rasulullah, ya malaikati, hai para malaikat-malaikatku, unduru ila ibadi, lihat dan saksikan seluruh penduduk bumi, hamba-hambaku dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang karena aku, mereka datang memenuhi undanganku, mereka datang memenuhi panggilanku. Unduru ila ibadi, yaktuni syaksan bubarak, dengan rambut yang kusut, pakaian yang lusut. Apa yang mereka minta kepadaku? Seraya malaikat kemudian mendengarkan rintihan, tangisan, harapan dan doa-doa. Ketika saat Arafah itulah tidak ada, apa kata Allah? Tidak ada satupun hambaku yang hari ini berdoa kecuali aku ijabah doa-doanya. Tidak ada satupun hari ini hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku kecuali aku ampuni seluruh dosa dan kesalahan. Allahu Akbar. Nah, fadilah ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk segera ayo. Mudah-mudahan kita segera menjadi tamu Allah, diundang, dipanggil oleh Allah. Bima syi'ta wa kaifa syi'ta ya Rabb, dengan caramu ya Rabb, undang kami, panggil kami ya Rabb. Sebelum ajal tiba, maut menjemput, izinkan kami ini bersimpuh di Baitullah, bersimpuh di Raudhah Rasulmu, dan bersimpuh di Arafahmu. Insya Allah terus minta seperti itu saja, minta dan minta sebelum ajal tiba, maut menjemput ya Rabb. Panggil, undang kami sebagai tamumu dan tamu Rasulmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan keinginan itu akan segera terwujud pada waktunya. Mohon maaf lahir batin. Subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.